saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, hari ini saya minta bertobat. Semua saudara sekalian, baik orang muda, orang tua yang selalu mengatakan nasib kami buruk. Aduh, tidak tahu kemalangan apa lagi yang akan terjadi di depan, dalam nama Yesus. Jangan ucapkan itu lagi selama-lamanya. Sudah engkau mendengarkan firman Tuhan ini sebentar, cara pandang engkau ke depan harus berubah total. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan tolong semua pemirsa menyaksikan program ini, orang muda, orang tua, supaya mereka tahu semuanya Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan terbaik untuk hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Saya belum baca sudah tersenyum. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Sudah pemirsa, ini firman, saudara harus tahu, ini firman Tuhan dikirimkan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan yang dalam pembuangan ketika mereka baru berada di sana selama 7 tahun. Seorang nabi palsu datang ke sana mengatakan, "Oh Yeremia, Nabi Yeremia salah dengar dari Tuhan. Tuhan mau menghukum kalian itu bukan 70 tahun tetapi 7 tahun. Kok di kortingnya banyak amat sih? Sampai 63 tahun di korting."
Nah, kemudian Yeremia mendengar peristiwa itu dan dia kemudian mengirimkan surat ini. Jadi surat ini dikirimkan kepada umat Tuhan yang sedang terpuruk, merasa menderita, sedang kalah. Oleh sebab itu semua pemirsa yang menyaksikan program ini yang sedang dalam keadaan terpuruk, sedang dalam keadaan kalah, sedang dalam keadaan buruklah pokoknya dalam segala hal, sedang sakit parah, rumah tangganya sedang terpecah, dengar baik pesan firman Tuhan ini, sehingga saudara-saudara sekalian dapat bangkit kembali, menang kembali, melanjutkan perjalanan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang dengarkan firman Tuhan yang merupakan perbandingannya untuk perjanjian lama, yaitu dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. In English we call it bukan full of hope, tetapi living hope. Itu ada nyanyian yang ada di komputer saya, itu nyanyian yang sangat terkenal sekarang, yaitu Jesus is our living hope. Kalau dia, saudara sekalian, perhatikan baik-baik, kalau dia pengharapan yang hidup, maka itu pengharapan harus apa? Ditanam dong. Habis itu bertumbuh, berkecambah dulu, bertunas dulu, bertumbuh dulu. Itu sebabnya saya menggunakan istilah apa? Engkau harus berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan nanti tiba waktunya berbuah lebih lebat. Kalau itu buah pengharapan, pohon pengharapan, tentu buahnya juga pengharapan. Itu yang nomor 1. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal 137. Mazmur 137 ayat 1. Ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. 5 dan 6. Ayat 1 sampai 5 dan 6. Dengarkan baik-baik. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita minta kita memperdengarkan nyanyian, orang-orang menyiksa kita minta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pelangit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Saudara sekalian, inilah bunyi gambaran bagaimana hidup mereka sangat menderita. Tapi nanti dulu, sesudah mereka mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan menyuruh mereka mendirikan rumah, menikahkan anaknya. Kalau mereka masih lajang atau bujangan, mereka disuruh mencari istri, yang perempuan disuruh mencari suami. Sudah itu apa yang terjadi? Sudah ingat 4 serangkai: Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Atau dalam bahasa mereka, bahasa Babel, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjadi orang yang 10 kali lebih pintar dari semua orang yang satu kelas dengan mereka, satu angkatan dengan mereka. Luar biasa. Dan Daniel sampai usia tua, menurut para penafsir sampai usia 100 tahun dia masih menjadi Perdana Menteri. Pemerintahan silih berganti, tapi Daniel tetap eksis di puncak di atas. Kenapa demikian? Ia menjaga kekudusan hidupnya dari bahkan makanan di negeri asing. Apakah itu bukan pengharapan yang luar biasa?
Tentu itu pengharapan luar biasa. Kemudian apa? Esther menjadi ratu di negeri Media Persia. Mordekai menjadi perdana menteri di sana. Nehemia menjadi juru minuman raja setingkat menteri di sana. Ezra menjadi imam besar di negeri asing. Dialah penulis dari 1 dan 2 Tawarikh. Luar biasa saudara sekalian. Mereka terangkat sampai ke puncak karena ada janji firman Tuhan di sini. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian yang setiap hari menganggap hidupnya terpuruk terus, masa depan tidak ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik ke depan, hari ini bertobat. Nah, jalannya ialah engkau bertobat, terima Yesus, dilepaskan dari kutuk, dan maka engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Hidupmu penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Pengharapanmu itu adalah pengharapan yang hidup, nanti akan berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Tuhan tolong supaya semua pemirsa yang merasa dirinya bernasib buruk, karena tidak ada nasib buruk dalam Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka untuk mengerti firman Tuhan bahwa Tuhan mau siapkan masa depan bagi mereka yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.